Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita masih bisa lanjut dalam kajian tematik, fikih tematik, di mana kita pada malam hari ini akan melanjutkan materi berikutnya. Dari materi kemarin yang telah kami sampaikan, kami jelaskan, yaitu terkait sholat qashar. Untuk materi berikutnya adalah sholat jamak. Baik, terkait sholat jamak di sini, pengertian sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jadi, dalam Islam, dalam agama Islam, sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya kita sebagai seorang mukallaf, di antara yang menjadi kewajiban bagi setiap orang mukallaf adalah melaksanakan sholat fardu pada waktunya. Tidak boleh diakhirkan sampai habis waktunya, dan tidak boleh didahulukan sebelum masuk waktunya tanpa uzur. Artinya apa? Artinya barang siapa yang melaksanakan sholat bukan pada waktunya, pertama dia maksiat. Ya. Baik dia melaksanakan sholat tersebut sebelum masuk waktunya maupun setelah waktunya habis. Dua-duanya sama-sama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, keduanya sama-sama maksiatnya. Lantas, mana yang lebih berat dosanya, ataukah keduanya sama-sama beratnya? Yang lebih berat dosanya adalah maksiat mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Jadi, mendahulukan sholat, melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya, itu dosanya lebih berat daripada melaksanakan sholat setelah waktunya habis tanpa uzur. Meskipun keduanya ini adalah dosa, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa lebih berat? Karena orang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya, misal sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Ya, misal kalau di Indonesia, kalau mengikuti waktu Indonesia bagian barat ya, di Surabaya dan sekitarnya, misal jam 10 sudah sholat zuhur. Nah, ini termasuk dosa besar. Dan atau sudah masuk waktu asar baru sholat zuhur, ini juga termasuk dosa besar. Namun sholat zuhur sebelum masuk waktunya itu dosanya lebih besar daripada sholat zuhur setelah masuk waktu asar. Kenapa? Karena orang yang sholat zuhur setelah masuk waktu asar, sholatnya sah, meskipun dianggap sebagai sholat qadha, bukan ada. Karena waktunya sudah habis, dilaksanakan setelah waktunya keluar. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat zuhur sebelum waktunya masuk, maka sholatnya tidak sah. Dengan arti bahwa ketika waktu zuhur itu sudah masuk, maka dia wajib mengulangi sholatnya tersebut. Ya. Sholat yang dia lakukan sebelum masuk waktunya itu tidak menggugurkan kewajibannya. Sehingga dia apabila waktu zuhur sudah masuk, dia wajib sholat zuhur. Ya, dia wajib sholat zuhur.
Baik. Nah, bagi yang memiliki uzur, ya, bagi yang memiliki uzur artinya adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bagi yang memiliki uzur, boleh bagi dia untuk menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ya. Jadi boleh bagi seseorang untuk melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Ya, sebenarnya kan asar waktunya ada sendiri, cuma karena ada uzur, boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Atau sholat zuhur di waktu asar. Ini boleh. Kenapa? Karena ada uzur. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Atau sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Ini juga boleh. Dan ini disebut dalam istilah fikih disebut dengan jamak. Ya. Jamak dalam bahasa Arab artinya mengumpulkan. Jadi mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Melaksanakan dua sholat dalam satu waktu. Baik, itu yang disebut dengan jamak. Jadi apabila seseorang melaksanakan sholat jamak qashar, artinya adalah menggabungkan dua sholat dan meringkasnya. Ya, meringkas sholat yang asalnya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu artinya sholat jamak qashar. Apabila seseorang mengatakan sholat jamak saja, maka artinya adalah dia menggabungkan dua sholat dalam satu waktu tanpa meringkasnya. Apabila seseorang mengatakan mengqashar sholat, maka artinya adalah meringkas sholat yang awalnya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa menggabungkannya. Berikutnya adalah sholat apa saja yang bisa kita jamak, bisa kita gabungkan. Sholat yang bisa kita jamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi tidak bisa seseorang menjamak sholat subuh dengan sholat zuhur, atau sholat asar dengan sholat maghrib, atau sholat isya dengan sholat subuh. Tidak bisa. Jadi kami ulangi lagi bahwa sholat yang bisa dijamak adalah hanya sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian terkait macam-macam jamak. Jadi dalam pembahasan terkait jamak sholat itu ada 2 macam. Jamak takdim dan jamak takhir. Takdim artinya mendahulukan, takhir artinya mengakhirkan. Nah, dari istilah ini saja kita bisa memahami bahwa jamak takdim artinya adalah mendahulukan sholat sebelum waktunya. Ya, artinya melaksanakan 2 sholat pada waktu sholat yang pertama. Contoh, ingin melaksanakan sholat zuhur dan asar. Dia ingin menjamak takdim sholat zuhur dan asar, maka melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Itu artinya jamak takdim. Atau dia ingin menjamak takdim sholat maghrib dan isya, maka artinya adalah sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, kebalikannya jamak takhir, melaksanakan 2 sholat di waktu sholat yang kedua. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Jadi itu terkait 2 macam sholat jamak. Kemudian terkait syaratnya. Jadi sholat jamak ini juga termasuk dari rukhsah, termasuk dari keringanan yang didapat oleh seorang musafir. Jadi barang siapa yang boleh mengqashar sholat, maka dia juga boleh menjamak sholat. Nah, jadi syarat-syarat yang telah Bapak Ibu pelajari, yang telah kami jelaskan pada
materi yang lalu, pada materi terkait qashar sholat, itu juga berlaku di sini. Jadi musafir yang boleh mengqashar sholat, dia juga boleh menjamak sholat. Baik. Tidak ada salahnya kita refresh lagi ya terkait syarat mengqashar sholat. Yang pertama, dia bepergian tidak dengan tujuan yang diharamkan. Bepergian tidak dengan tujuan maksiat. Jadi meskipun bepergiannya itu dengan tujuan yang mubah seperti rekreasi, boleh dia mengqashar sholat apabila dia memenuhi syarat-syarat berikutnya. Kemudian yang kedua, dia telah berstatus sebagai musafir. Nah, kapan dia dikatakan sebagai musafir? Apabila dia telah melewati umrohul balad. Ya. Apabila dia telah melewati umrohul balad, batas akhir bangunan sebuah daerah. Nah, apabila seseorang yang bepergian telah melewati batas akhir bangunan sebuah daerah, maka dia telah berstatus sebagai musafir. Kemudian yang ketiga, perjalanannya menempuh jarak 2 marhalah. Nah, 2 marhalah ini dihitung dari mana? Dari batas akhir bangunan sebuah daerah. Jadi bukan dari rumahnya. Oke. Jadi 2 marhalah itu bukan dihitung dari rumahnya, akan tetapi dihitung dari batas akhir bangunan sebuah daerah. Oke. Misal seseorang bepergian ke luar kota. Jika dihitung dari rumahnya, maka jarak tempuh perjalanannya itu mencapai 2 marhalah. Cuma karena kotanya itu berdempetan, ya bangunannya itu bersambungan, sehingga apabila dihitung dari batas akhir bangunan daerahnya, maka tidak mencapai 2 marhalah, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Jadi syarat yang ketiga adalah dia harus menempuh perjalanan 2 marhalah, tidak boleh kurang. Nah, 2 marhalah kemarin ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat 46 km, kurang lebih 46 km. Ada yang berpendapat kurang lebih 80 km. Ada yang berpendapat kurang lebih 130 km. Nah, jadi apabila kita boleh mengambil salah satu pendapat tersebut, tidak harus mengambil pendapat yang 130. Meskipun menurut meskipun pendapat yang ketiga ini, ya, meskipun pendapat yang pertama yang mengatakan 46 km ini adalah pendapat yang dilemahkan oleh fuqaha, ulama fikih. Cuma bukan pendapat yang salah, ya, tapi pendapat yang lemah. Artinya kalau tidak dalam keadaan membutuhkan melakukan pendapat ini, ya sebaiknya kita mengambil pendapat yang kuat, yaitu 80 km, kurang lebih 80 km. Baik, berikutnya adalah ketentuan jamak takdim. Ya, ketentuan jamak takdim. Jadi tadi telah kami jelaskan bahwa jamak itu ada 2. Jamak itu ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, ini ketentuan khusus jamak takdim. Apa saja yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin melaksanakan sholat jamak takdim? Yang pertama, niat jamak pada
sholat pertama. Jadi dia harus berniat menjamak sholat pada saat dia sedang berada di sholat pertama, pada saat dia sedang melakukan sholat yang pertama. Ya, misal seseorang ingin menjamak sholat asar di waktu zuhur, maka pada saat dia sholat zuhur, dia harus niat menjamak sholat asar. Nah, dengan begitu maka di sini disyaratkan tertib. Jadi dia harus sholat zuhur dulu, sholat yang pertama dulu, yang harus didahulukan. Nah, sampai kapan dia boleh melaksanakan niat? Sampai sebelum salam yang pertama. Oke. Apabila dia sudah salam yang pertama, kemudian dia ingat bahwa dia belum niat menjamak takdim, maka ya sudah habis kesempatan dia untuk menjamak takdim. Sehingga ya dia harus melaksanakan sholat yang kedua, sholat asar contohnya di waktu asar. Kenapa? Karena dia tidak berniat menjamak takdim pada saat dia sholat yang pertama, sholat zuhur misalnya. Jadi misalnya mengerjakan sholat zuhur bersama asar. Jadi ketika dalam sholat zuhur dia harus berniat bahwa sholat asar akan dijamak dengan sholat zuhur. Ya, dia niat menjamak takdim sholat asar. Jadi niat ini tidak harus disertakan dengan takbiratul ihram. Cuma harus dilakukan sebelum dia salam. Sebelum dia salam yang pertama. Baik, yang kedua, tertib sebagaimana telah kami singgung pada syarat yang pertama, dia harus melaksanakan sholat yang pertama terlebih dahulu, baru sholat yang kedua. Misal dia ingin melaksanakan menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka dia harus mendahulukan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Yang ketiga, dia masih berstatus sebagai musafir hingga memulai sholat yang kedua. Dia harus berstatus sebagai musafir hingga dia memulai sholat yang kedua. Jadi apabila dia di pertengahan sholat yang pertama atau belum melaksanakan sholat yang kedua kok sudah sampai di tujuannya, ya di daerah tujuannya, maka dan dia berniat mukim di daerah tersebut, maka otomatis dia tidak bisa menjamak sholat yang kedua. Kemudian yang keempat, tahu bahwa meyakini sahnya sholat yang pertama. Nah, meyakini sahnya sholat yang pertama. Jadi sholat yang pertama itu harus sah. Kemudian yang ketiga, beriringan. Dengan arti tidak dipisah dengan kadar waktu yang lama. Dengan kadar waktu yang lama. Jadi setelah selesai melaksanakan sholat zuhur misalkan, jadi dia harus bersegera melaksanakan sholat asar. Apabila tidak, misal dia setelah sholat zuhur ditelepon sama seseorang, akhirnya ngobrol setengah jam baru selesai. Nah, otomatis sudah hilang kesempatan dia untuk menjamak sholat. Ya. Kenapa? Karena pemisahnya lama. Jadi setelah salam, maka dia harus bersegera melaksanakan sholat berikutnya. Nah, apakah tidak boleh ada pemisah sama sekali? Tidak. Ya, boleh ada pemisah selama itu pemisah tersebut tidak lama. Contoh, karena setiap kali sholat jamaah fardu itu juga disunahkan iqamah, ya. Jadi boleh ada iqamah di antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua apabila dilaksanakan dengan berjamaah misal, ya. Boleh. Jadi iqamah tersebut tidak memutus mualah, tidak memutus antara sholat yang pertama dengan
sholat yang kedua. Kenapa? Karena jedanya hanya sebentar. Baik, yang jamak takhir, untuk jamak takhir ketentuan khususnya adalah niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Bukan pada saat sholat yang pertama, tapi pada waktu sholat yang pertama. Misal, seseorang ingin melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, maka ini disebut jamak takhir, ya kan? Nah, apa syarat yang harus dia lakukan? Ya, dia harus berniat menjamak takhir sholat zuhur di waktu asar pada waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur habis, dia harus berniat. Nah, apabila dia lupa berniat sampai waktu zuhur habis, maka dia berdosa. Oke. Maka dia berdosa. Meskipun dia sedang musafir, memang dia berhak untuk menjamak takhir, tapi syarat jamak takhir adalah dia harus berniat menjamak takhir sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua, dia lakukan niat ini pada kapan? Pada waktu sholat yang pertama. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah masih berstatus musafir hingga akhir sholat yang kedua. Masih berstatus musafir hingga akhir sholat yang kedua. Baik. Di sini ada catatan. Di sini ada catatan. Catatannya adalah dalam jamak takhir tidak disyaratkan tertib. Jadi boleh seseorang sholat zuhur dulu, atau kemudian sholat asar, atau sholat asar dulu kemudian sholat zuhur di waktu asar. Ini bagi jamak takhir. Kalau jamak takdim harus urut. Sholat yang pertama dulu baru sholat yang kedua. Kalau jamak takhir tidak harus, dan tidak harus melaksanakan sholat waktunya terlebih dahulu. Misal jamak takhir zuhur ke asar. Tidak harus sholat asar dulu, tidak harus. Boleh dia sholat zuhur dulu. Dan boleh juga dia sholat asar dulu. Baik. Kapan batas waktu musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat? Jadi seseorang yang ingin bepergian ke tempat tujuan tertentu dan ingin menetap beberapa hari di sana. Sampai kapan dia dianggap sebagai musafir? Sampai kapan dia dianggap sebagai musafir? Jadi seorang musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat jika dia tidak menetap dan tidak berniat menetap selama 4 hari penuh. Saya ulangi lagi, seseorang boleh mengambil keringanan, boleh menjamak dan mengqashar sholat jika apabila sudah sampai di daerah tujuan, bukan pada saat perjalanan yang kita bahas sekarang. Apabila dia sudah sampai di daerah tujuan dia melakukan perjalanan. Kapan dia boleh tetap menjamak dan mengqashar sholat? Apabila dia tidak menetap di sana. Selama berapa hari? Tidak menetap selama 4 hari penuh. Dan tidak berniat menetap di sana selama 4 hari penuh. Jadi apabila dia sudah berniat menetap di sana selama 4 hari penuh, maka dengan dia masuk ke daerah tersebut, maka dia sudah dianggap mukim. Artinya bahwa dia tidak bisa lagi mengambil keringanan yang berupa jamak qashar. Nah, begitu juga apabila dia tidak berniat menetap selama 4 hari. Cuma dia memang awalnya dia tidak berniat
menetap selama 4 hari. Cuma dia berada di sana sudah 4 hari, maka berikutnya, di hari berikutnya dia tidak bisa menjamak dan mengqashar sholat. Kenapa? Karena dia sudah menetap di sana selama 4 hari penuh. Nah, kenapa dikatakan 4 hari penuh? Kenapa ada embel-embel penuhnya? Apa maksud dari embel-embel penuh di sini? Maksudnya adalah 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Selain hari masuk dan hari keluar. Jadi, jika ia menetap di suatu tempat selama 4 hari penuh, selain hari masuk dan hari keluar, maka statusnya menjadi seorang mukim. Begitu juga jika sebelum ia tiba di tempat tujuannya, dia telah berniat untuk menetap di tempat tersebut selama 4 hari penuh. Maka sesampainya di daerah tempat tujuannya melakukan bepergian, maka statusnya berubah menjadi seorang mukim. Dengan begitu dia tidak bisa mengambil keringanan yang berupa menjamak dan mengqashar sholat. Baik. Sekarang yang dianggap hari masuk dan hari keluar itu apa? Ya, hari masuk itu hari tiba. Hari tibanya dia, sampainya dia di tempat tujuan, di daerah tujuan. Nah, batas akhir hari masuk adalah terbitnya fajar shadiq. Oke, terbitnya fajar shadiq. Nah, jadi apabila dia misal datang hari Rabu, hari Rabu sore jam 4, maka hari Rabu itu dianggap sebagai apa? Sebagai hari masuk. Sebagai hari masuk. Kamis baru dianggap hari pertama. Kemudian batas akhir hari keluar adalah terbenamnya matahari. Jadi dia, apabila dia jadi seorang musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat setelah sampai pada tempat tujuannya hingga 3 hari. Selain hari kedatangan dan hari keberangkatan. Kita ambil contoh seseorang bepergian dari Surabaya ke Jakarta. Otomatis ini sudah mencapai 2 marhalah. Nah, misal kita ambil contoh Pak Adi bepergian dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya. Nah, sampai di Jakarta itu hari Senin. Jadi Pak Adi sampai di Jakarta itu hari Senin. Hari Senin jam 12.00. Nah, maka hari Senin ini dianggap sebagai hari kedatangan. Kapan mulai dihitung hari pertama bagi Pak Adi? Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari pertamanya yaitu hari Selasa. Hari Selasa dihitung sebagai hari pertama dan dimulai dari apa? Dari terbitnya fajar hari Selasa. Jadi dari jam 12 sampai terbitnya fajar hari Selasa ini sebagai hari kedatangan. Fajar hari Selasa ke fajar hari Rabu ini dianggap sebagai hari pertama. Fajar hari Rabu ke fajar hari Kamis, fajar shadiq yang dimaksud di sini, itu dianggap sebagai hari kedua.
fajar hari Kamis ke fajar sotik hari Jumat itu dianggap sebagai hari ketiga. Oke. Dianggap sebagai hari ketiga. Nah, jadi kenapa? Karena batas akhir hari kedatangan itu adalah apa? Terbitnya fajar sotik. Ya, jadi oke. Jadi dari fajar sotik hari Selasa itu maaf saya ulangi, fajar sotik hari Selasa ke fajar sotik hari Rabu itu dianggap hari pertama. Fajar sotik hari Rabu ke fajar sotik hari Kamis itu dianggap hari kedua. Fajar sotik hari Kamis ke fajar sotik hari Jumat itu dianggap hari ketiga. Nah, karena batas akhir hari keluar itu adalah terbenamnya matahari, jadi apabila dia meninggalkan daerah tersebut sebelum terbenamnya matahari hari Jumat, maka dia dianggap apa? Tidak menetap di sana selama 4 hari penuh. Apabila dia meninggalkan daerah tersebut setelah terbenamnya matahari hari Jumat, maka dia dianggap apa? Dia dianggap menetap di daerah tersebut selama 4 hari penuh. Jadi ya, kalau dia ingin tetap menjamak dan mengqashar sholat, dia harus paling tidak berniat untuk tidak menetap di daerah tersebut sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Kenapa? Karena kalau dia berniat menetap di daerah tersebut sampai terbenamnya matahari di hari Jumat, maka dia dianggap berniat untuk menetap di daerah tersebut selama 4 hari penuh. Jadi seperti itu penjelasannya. Ini contoh, ini hanya contoh. Bisa jenengan perluas lagi dengan contoh-contoh berikutnya. Oke. Baik. Jadi itu Bapak Ibu terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Ini hanya contoh-contoh niat dan tidak harus seperti ini. Dengan arti tidak harus berbahasa Arab karena niat itu hanya menyengaja. Jadi boleh dengan bahasa apapun selama di dalam hati jenengan ada ada niatan, ada tujuan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang jelas. Oke, baik, ada yang bertanya, kalau misal dia ragu antara menetap 4 hari atau enggak, bagaimana Ustaz? Maka selama dia ragu, maka itu tidak dianggap dia berniat menetap selama 4 hari penuh di sana. Jadi apabila dia masih ragu menetap 4 hari atau tidak, maka tidak dianggap berniat untuk menetap selama 4 hari penuh. Nah, beda kalau dia tidak ragu, misal pada contoh yang saya sebutkan, dia sudah booking tiket pulang pergi, tiket kedatangan jam 12 siang di hari Senin, dan tiket pulang itu misal Jumat ba'da Isya jam 8 misalkan. Nah, otomatis ya dia tidak bisa untuk keluar dari sana sebelum itu kan. Ya, pasti dia akan menetap di sana sampai setelah terbenamnya matahari di hari Jumat. Otomatis apabila
masalahnya seperti itu, maka dia pasti dia ada niatan untuk menetap di daerah tujuannya tersebut selama 4 hari penuh. Kenapa? Karena tiket pulang itu sudah di-booking. Otomatis dia tidak akan meninggalkan daerah tersebut sebelum sebelum waktu yang telah dia booking. Baik. Ada pertanyaan, Ustaz, hari kedatangan itu boleh buat jamak dan qashar? Boleh. Oke. Selama apa? Selama dia tidak berniat. Oke. Sebelumnya dia tidak berniat untuk menetap di sana selama 4 hari penuh. Apabila dia sudah berniat untuk menetap di sana selama 4 hari penuh, maka dengan dia sampai di daerah tujuan, dia sudah dianggap sebagai mukim. Meskipun dia belum sampai rumahnya, meskipun dia belum sampai di lokasi tujuannya, dengan dia masuk ke daerah tujuannya, dia sudah dianggap sebagai mukim. Alhamdulillah kalau sudah jelas, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. 1 kali, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.